Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang keterampilan akademis. Nah, keterampilan akademis ini merupakan keterampilan yang perlu kita kuasai agar kita dapat menulis karya ilmiah, terutama dalam hal perujukan atau sitasi ya. Jadi ketika kita mengutip suatu sumber, kemudian itu kita masukkan dalam tulisan kita, maka disitulah kita memerlukan keterampilan akademis. Nah, jadi pada kali ini ya, materi ini tujuannya adalah mahasiswa dapat melakukan keterampilan akademis untuk penulisan ilmiah yang terdiri atas pencatatan, parafrasa, peringkasan, dan penyintesisan. Kalau pengertian keterampilan akademis, yaitu keterampilan yang diperlukan dalam penyusunan karya ilmiah yang terdiri atas 4 jenis, yaitu pencatatan, pemarafrasaan, peringkasan, dan penyintesisan. Jadi 4 hal ini yang harus Anda kuasai ketika Anda ingin menulis karya ilmiah. Ya, karena nantinya Anda akan menulis karya ilmiah ya, akan membuat skripsi, maka ini harus Anda kuasai. Ya, baik saudara, kita mulai dengan pencatatan ya. Jadi pencatatan adalah penulisan informasi penting saat membaca atau menyimak. Dan sebenarnya menyimak ini termasuk juga ketika misalnya Anda hadir di seminar begitu ya. Atau misalnya Anda melihat YouTube pembelajaran begitu. Nah, maka ini kan tentunya Anda melakukan pencatatan ya. Termasuk juga sekarang ketika sedang berkuliah ya, sedang perkuliahan begini, ketika saya menyampaikan materi, Anda akan melakukan pencatatan. Nah, jadi ini keterampilan akademis juga, begitu ya, saudara. Ketika Anda kuliah, lalu Anda mencatat, itu termasuk keterampilan akademis. Nah, dalam pencatatan ini, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengorganisasian catatan, pengidentifikasian informasi penting, dan penulisan catatan. Nah, untuk pengorganisasian pencatatan, ini ada strategi komplikasi, yaitu catatan ditulis secara lengkap dan terperinci. Ya, kalau kita perhatikan itu kan ada ya mahasiswa begitu ya, atau mungkin murid begitu ya, atau siapapun itu ketika mencatat misalnya ya menyimak suatu sumber itu dicatat semua. Jadi setiap kata yang disampaikan oleh narasumber atau disampaikan oleh dosen itu dicatat semua. Nah, kalau seperti ini termasuk strategi komplikasi. Nah, ada juga yang tidak dicatat semua tetapi poin-poinnya. Jadi, informasi penting, informasi penunjang, dan keterangan itulah yang dicatat. Kalau ini termasuk strategi klasifikasi. Nah, dari 2 strategi ini, yang paling baik memang atau yang lebih baik ya adalah strategi klasifikasi karena tidak perlu semuanya dicatat begitu ya. Kelemahannya kalau komplikasi seandainya kita agak lengah sedikit begitu ya sudah kelewatan 1-2 kata begitu, nah nanti akan bingung begitu. Jadi itu ya saudara. Nah sekarang Anda termasuk tipe yang mana gitu. Ya silakan refleksi diri sendiri. Kemudian strategi pengidentifikasian informasi penting ini bisa dilakukan dengan identifikasi kata kunci. Ciri kata kunci adalah sering digunakan atau diulang, kemudian penggunaan atau pengulangannya dapat dalam bentuk kata yang sama atau kata yang berbeda, memiliki konten ilmiah yang dijelaskan pada kalimat atau bagian berikutnya. Nah, kalau identifikasi penunjuk, ini penunjuk informasi penting berupa perintah, perhatikan, penegasan, penggunaan huruf bercetak tebal, bercetak miring, ini kalau misalnya kita membaca ya. Nah, misalnya ketika perkuliahan itu kan kadang-kadang saya menggunakan kata, saudara silakan atau mari kita cermati contoh ini. Nah, kalau mencermati ini termasuk yang identifikasi penunjuk begitu. Jadi itu ya yang
termasuk strategi pengidentifikasian informasi penting. Nah, ini kemudian strategi penulisan cepat. Kalau strategi penulisan cepat, jadi kalau kita menyimak begitu ya, kemudian sambil mencatat, ini kan berarti menulisnya harus cepat ya. Nah, strateginya apa? Yang pertama, abaikan hal yang tidak penting. Kemudian gunakan singkatan, lalu gunakan simbol, dan bisa gunakan hubungan. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat catatan, itu kadang-kadang untuk yang pakai tadi ya, strategi klasifikasi, itu hanya berupa 1-2 kata begitu ya, atau 1 kalimat, lalu ada panah-panah begitu, kemudian ada kotak-kotak begitu ya. Nah, ini sebenarnya termasuk yang penggambaran hubungan begitu. Kemudian untuk menyatakan hal-hal tertentu itu menggunakan simbol misalnya. Misalnya kalau plus itu dan misalnya ya. Katakanlah ejaan dan kata baku misalnya. Maka dannya tidak perlu ditulis, cukup ditulis pakai plus misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya saudara, mengenai strategi penulisan cepat. Saya rasa Anda juga sudah melakukannya untuk ini ya. Nah, jadi ini contoh catatan begitu ya, misalnya syarat kalimat efektif. Yang pertama kepaduan begitu ya. Tanda panah. Nah, ini tanda panah merupakan simbol yang digunakan, maksudnya kepaduan itu artinya ya tiap-tiap kalimat harus padu, fungsi SPOK-nya jelas begitu ya. Tetapi kan ini tidak kita tulis lengkap. Jadi cukup ditulis kepaduan tanda panah SPOK jelas. Kehematan tanda panah tidak melakukan reduplikasi atau hindari reduplikasi. Hindari itu atau tidak melakukan kita pakai X begitu. Dan seterusnya. Nah, kemudian pakai singkatan. Kata kerja disingkat KK, kata benda disingkat KB, kata sifat disingkat KS, dan seterusnya. Nah, sebab itulah kadang-kadang kalau kita ini tidak mencatat, tetapi kemudian pinjam catatan teman, kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang dimaksud dalam catatan itu. Mengapa demikian? Karena memang simbol-simbol tertentu begitu ya. Kemudian cara mencatat atau strategi mencatat itu tiap orang bisa saja berbeda-beda. Dan simbol yang digunakan satu orang bisa saja berbeda dengan simbol yang digunakan oleh orang lain begitu. Jadi memang yang paling bagus bagaimana ya catat sendiri begitu ya. Nah, jadi ini saudara contoh catatan ya. Jadi itu strategi keterampilan akademis yang pertama, yaitu mencatat itu tadi ya. Kemudian atau taking note. Kemudian yang kedua adalah pemarafrasaan ya. Nah, pemarafrasaan ini penting ya, terutama ketika kita mau mengutip gitu ya. Nah, jadi syarat parafrasa tidak ada informasi penting yang ditinggalkan. Panjang parafrasa idealnya relatif sama dengan teks asal yang disitasi, lalu penyitasi menggunakan kata-kata yang berbeda untuk mengungkapkan makna yang sama, tingkat kesamaannya ideal, tidak lebih dari 20%, dan penyitasi mencantumkan sumber yang disitasi. Nah, sekarang fungsinya parafrasa adalah untuk memberikan kredit akademis atau nilai lebih agar penyitasi tidak berposisi sebagai penelan mentah-mentah atau penyitasi yang tidak terampil mengunyah informasi. Berfokus pada kegiatan ilmiah untuk mengolah informasi dari sumber. Nah, jadi saudara, maksud ini ya, penelan mentah-mentah ini sebenarnya begini saudara. Bukannya tidak boleh, kalau sama persis artinya kita tidak parafrasa. Kalau dikaitkan dengan penyuntingan, apa namanya itu, dikaitkan dengan pengutipan, ya. Pengutipan itu kan ada yang kutipan langsung, ada yang kutipan tidak langsung kan begitu ya. Nah, yang kutipan langsung ini berarti kita mengambil mentah-mentah begitu ya, apa adanya lalu kita kopas begitu ya, kita masukkan dalam tulisan kita, lalu kita beri sumber rujukannya. Nah,
Itu bisa saja terjadi dan itu boleh begitu ya. Cuma kalau terlalu banyak itu menjadi tidak baik. Karena nantinya ini kita bisa dianggap tidak terampil mengunyah informasi begitu. Jadi sebenarnya ketika kita menulis karya ilmiah, kita juga melakukan kegiatan ilmiah yang berupa ini, mengolah informasi dari sumber gitu. Nah, sekarang untuk strategi pemarafrasaan ini ya, ini ada strateginya. Bagaimana sih cara kita memparafrasa begitu? Nah, ini ada strateginya. Yang pertama, penggantian unsur yang disitasi dengan sinonim kata atau frasa. Jadi kalau kita itu mau mengutip ya satu kalimat atau dua kalimat atau dan seterusnya, supaya tidak sama persis dengan sumber, maka kita bisa melakukan ini. Melakukan penggantian unsur yang disitasi dengan sinonim, kata, atau frasa. Jadi kita pakai kata lain yang bersinonim. Lalu strategi kedua adalah penggunaan struktur gramatika alternatif. Maksudnya adalah kalau yang sumber kita yang mau kita citasi itu pakai kalimat aktif misalnya, maka ketika kita kutip begitu ya, kita ganti struktur gramatikanya. Kita ganti jadi kalimat pasif misalnya begitu. Nah, yang ketiga adalah penyitasian ide. Nah, penyitasian ide ini berarti idenya saja yang kita ambil, lalu kita tuliskan kembali pakai kalimat kita. Nah, ini yang kadang-kadang kemudian dianggap sebagai punya kita sendiri begitu. Jadi bukan ya saudara ya. Penyitasian ide itu berarti tetap harus mencantumkan sumber rujukannya. Tidak boleh kemudian tidak kita cantumkan, lalu kita menganggapnya, loh ini kan saya tulis sendiri begitu. Pakai kalimat saya sendiri. Ya memang pakai kalimat Anda sendiri, tetapi kan Anda mengambil ide orang lain. Nah ini tetap harus mencantumkan sumber rujukannya. Ya. Berikutnya, ini contoh ya. Contoh yang tadi yang pakai sinonim ya. Misalnya begini, ini ada contoh satu teks, sejarah bahasa Indonesia, ya. Sejarah bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang fundamental dalam upaya melegitimasi terbentuknya negara Indonesia sekaligus menjadi awal terbentuknya bahasa Indonesia. Nah, bagian ini ya, teks ini mau kita kutip, kita citasi begitu. Nah, tadi kita bisa melakukan parafrasa supaya tidak sama persis ya. Kalau sama persis berarti kita kutip langsung. Tetapi kalau tidak kita kutip langsung berarti kita strateginya bisa kita melakukan parafrasa. Nah, bagaimana caranya? Caranya bisa strategi yang pertama pakai sinonim. Misalnya gini ya, sejarah bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan. Nah, tidak bisa dilepaskan, maka kita sinonimkan. Kalau tidak bisa dilepaskan kan berarti berkaitan ya, berarti selalu ada hubungan. Maka kita tuliskan sejarah bahasa Indonesia berkaitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda dan seterusnya. Lalu, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang fundamental dalam upaya begitu ya. Nah, ini kan sebenarnya peristiwanya mengulang lagi begitu ya. Maka bisa saja kita langsung pakai ini ya. Peristiwa tersebut merupakan salah satu upaya. Gitu. Jadi kita tidak mengulang, kata peristiwa itu tadi. Upaya melegitimasi terbentuknya negara Indonesia. Kemudian sekaligus menjadi awal, ini kan berarti sama saja ya, maksudnya adalah upaya melegitimasi terbentuknya negara Indonesia juga terbentuknya bahasa Indonesia kan begitu ya. Sekaligus menjadi awal, maka kita cari yang sinonim atau maknanya memang berkaitan dengan ini yaitu dan ya. Maka hasil dari parafrasa kita adalah yang ini tadi tidak bisa dilepaskan diganti dengan berkaitan dengan, kemudian salah satu upaya melegitimasi terbentuknya negara Indonesia dan bahasa Indonesia. Nah, jadi begitu saudara, itu contoh yang sebelumnya tadi ya, mengenai parafrasa dengan strategi
sinonim begitu ya. Jadi kita mengganti kata-kata yang memiliki kita mengganti ya, satu kata atau bagian bagian kalimat begitu ya, dengan kata yang lain yang maknanya sama, begitu. Nah, sekarang lanjut ya. Nih, contoh yang berikutnya adalah, apa tadi, alternatif gramatika ya. Ini ya, sejarah bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 27 sampai 28 Oktober di Jakarta. Nah, kita ganti struktur kalimatnya, begitu ya, menjadi peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 27 sampai 28 Oktober di Jakarta tidak dapat lepas dari sejarah bahasa Indonesia. Jadi ini kan sejarahnya di awal nih, begitu ya. Nah, kita ganti ini sejarahnya di akhir, begitu. Nah, itu maksud alternatif gramatika atau pakai gramatika alternatif. Artinya kita kalau kalimat pada teks aslinya itu pakai aktif, bisa kita ganti pakai pasif. Kalau keterangannya di depan, kita ganti keterangannya di belakang, gitu ya. Jadi kalau apa namanya, SPOK misalnya strukturnya kita ganti jadi KSPO misalnya begitu. Nah, itu jadi maksud gramatika alternatif. Nah, sekarang contoh berikutnya citasi ide. Ini kan sejarah bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Sumpah Pemuda dan seterusnya ya. Nah, kita ambil idenya. Idenya apa sih? Begitu. Idenya kan ini ya, peristiwa Sumpah Sumpah Pemuda itu merupakan upaya melegitimasi terbentuknya negara Indonesia dan apa namanya? Terbentuknya bahasa Indonesia begitu. Jadi ini kita tandai yang penting-penting begitu ya. Atau mungkin yang kira-kira bisa dihilangkan. Atau bisa juga kalau Anda sudah ahli langsung aja idenya, ini idenya apa sih begitu, lalu tuliskan dengan kalimat Anda sendiri. Sehingga ini yang terdiri atas dua kalimat bisa kita sitasi, kita parafrasa jadi satu kalimat saja menjadi peristiwa Sumpah Pemuda 27 sampai 28 Oktober merupakan upaya untuk melegitimasi terbentuknya negara Indonesia sekaligus awal terbentuknya bahasa Indonesia. Nah, jadi itu ya saudara, itu cara parafrasa atau strategi parafrasa. Kalau kita nggak mau atau tidak mau strategi parafrasa, maka kita bisa melakukan strategi peringkasan. Nah, peringkasan penggunaan kata-kata penyitasi. Penyitasi itu berarti kita ya yang melakukan pengutipan untuk mengekspresikan ulang ide yang disitasi. Kemudian ketika memarafrasa, pemarafrasa mencakup semua informasi, tetapi ketika meringkas, peringkas hanya mencakup ide utama. Panjang parafrasa relatif sama dengan panjang teks asal, sedangkan panjang ringkasan lebih singkat daripada teks asal. Nah, tadi kalau yang parafrasa itu kan dua kalimat jadi satu kalimat ya. Ini yang dimaksud dengan relatif sama. Tapi kalau ringkasan tuh bisa begini saudara, dua halaman itu bisa jadi dua kalimat begitu. Nah, bisa seperti itu. Ini kan yang menunjukkan bahwa panjang ringkasan lebih singkat daripada teks asal. Nah, tiga prinsip dalam peringkasan, jadi tidak mencakup semua hal dalam teks asal, perincian dan contoh yang mendukung poin-poin utama tidak perlu dicakup, sudut pandang pengarang harus dipertahankan. Jadi, tiga ini merupakan prinsip dalam peringkasan. Nah, dalam peringkasan itu maka diperlukan kondensasi ide ya, yaitu bisa dilakukan dengan strategi pemadatan dan strategi pengombinasian kalimat. Jadi kalau strategi pemadatan ini berarti memadatkan informasi dari teks asal tanpa mengurangi kejelasannya. Pemadatan dapat dilakukan dengan menghilangkan penjelasan yang kurang penting, perincian yang tidak diperlukan, contoh tambahan, dan penghilangan unsur yang lain yang telah tercakup dalam informasi penting. Jadi kalau ada misalnya begini ya,
mmm, apa namanya, bahasa Indonesia bersumber pada bahasa Melayu dialek Riau. Bahasa Melayu dialek Riau sudah menjadi lingua franca yang terbukti dari, adanya atau digunakannya bahasa Melayu dialek Riau di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya ada Melayu Loloang, kemudian di daerah utara ada Melayu Ambon, dan seterusnya. Nah, untuk strategi pemadatan berarti tadi yang bagian misalnya tidak usah dimasukkan. Jadi cukup, bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu dialek Riau karena bahasa tersebut sudah menjadi lingua franca, sudah cukup itu saja. Itu yang dimaksud dengan, strategi pemadatan begitu ya. Nah, kemudian kalau strategi pengombinasian kalimat, nah kalimat-kalimat yang banyak itu bisa kita kombinasikan gitu ya dengan cara meletakkan kata hubung intra kalimat sehingga kalimat asal kemudian berposisi sebagai klausa dalam kalimat kombinasi. Jadi maksudnya begini saudara, jadi misalnya ada 3 kalimat begitu, 3 kalimat itu kita jadikan satu begitu. Nah, jadi yang kalimat-kalimat yang awalnya itu kalimat-kalimat yang berbeda itu kita jadikan satu. Nah, itu yang kita gunakan dengan konjungsi itu tadi atau kata hubung. Kemudian kita hilangkan bagian-bagian yang tidak penting begitu. Begitu ya. Kemudian ini pengidentifikasian poin utama. Strateginya adalah penemuan topik. Jadi kita lihat topiknya sebenarnya apa sih yang mau kita kutip itu. Lalu identifikasi poin mayor. Jadi kita mesti menemukan poin mayor itu yang penting gitu ya, hal-hal yang penting yang perlu kita kutip begitu ya, atau yang perlu kita munculkan dalam citasi kita, kemudian pengidentifikasian poin minor. Jadi misalnya perincian-perincian semacam itu ya, contoh-contoh begitu itu kan termasuk poin minor begitu ya. Nah, itu juga bisa misalnya mau Anda ambil ya tidak perlu banyak-banyak begitu ya. Berikutnya ini ya pelaporan informasi, strategi penggunaan organisasi yang sama dengan teks asal. Jadi maksudnya penggunaan organisasi yang sama dengan teks asal itu berarti kalau teks asalnya itu pakai misalnya pakai organisasinya begitu ya, dengan logika deduktif misalnya ya. Jadi hal umum dulu kemudian baru dia jelaskan secara rinci, maka ketika kita ringkas, kita juga pakai cara yang seperti itu, gitu ya. Lalu pelaporan konten secara akurat, ini berarti isinya ya harus disampaikan secara akurat, kemudian pemertahanan titik tekan teks asal, pemeliharaan sudut pandang tujuan yang hampir sama sebenarnya ya. Jadi penekanan pada teks asal itu ada dalam hal apa? Itu yang perlu kita pertahankan juga dalam hasil ringkasan kita. Kemudian sudut pandangnya juga perlu kita gunakan juga. Kemudian yang kelima, kita mengecek lagi ringkasan kita. Nah, contohnya ini ya, saudara. Ini kan ini sebenarnya masih banyak ya, tapi ya lumayan lah. Maksud saya begini, ini kan ada 2 paragraf ya, tapi ini kalimatnya ada 1, 2, 3, kemudian 4, lalu ini 5, 6 begitu ya. Kita ringkas menjadi 3 ya, 3 kalimat saja ya. Jadi ini yang bagian saya tebali, ini kan bahasa merupakan alat komunikasi yang paling penting bagi manusia. Bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer dan konvensional. Bahasa bersifat arbitrer artinya bahwa bahasa lahir dengan konsep kesewenang-wenangannya. Nah, tadi kan ada pengidentifikasian poin mayor dan poin minor, begitu ya. Nah, sekarang kalau kalimat yang ini, bahasa merupakan alat komunikasi yang paling penting, itu kan termasuk minor sebenarnya ya. Itu mengapa minor ya? Karena semuanya sudah tahu bahwa bahasa itu alat komunikasi gitu itu. Itu hal yang umum. Nah,
hal yang penting mau kita kutip itu yang mana? Adalah informasi yang uh, yang mau disampaikan oleh penulis begitu ya. Jadi misalnya ini ya, bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer dan konvensional. Nah, ini yang poin mayornya tadi. Bahasa bersifat arbitrer artinya bahwa bahasa lahir dengan konsep kesewenang-wenangannya. Nah, yang bahasa bersifat arbitrer dan konvensional ini mayor, bahasa bersifat arbitrer berarti kan ini menjelaskan poin mayor ya. Dia sebenarnya masuk minor, tetapi minornya ini adalah penjelasan dari mayor. Jadi masih bisa kita gunakan gitu ya. Ini masih penting untuk kita munculkan dalam hasil ringkasan kita. Lalu ini ya ada meminjam konsep Chaucer tentang tanda, sign, petanda, dan penanda begitu ya. Nah, ini juga penting kan termasuk minor juga tetapi menjelaskan, maka kita gunakan. Nah, kemudian ini kan mengulang lagi, maka ini tidak perlu. Ini minor juga ya, tetapi karena ini mengulang lagi yang sebelumnya, maka tidak perlu. Begitu. Nah, kemudian ini adalah penjelasan yang konvensional tadi. Maka ini juga penting kita masukkan. Maka yang ditebali ini, saudara, ini yang kemudian digunakan dalam ringkasan kita. Nah, kemudian tadi ada pemertahanan titik tekan ya. Kemudian pemeliharaan sudut pandang. Nah, ini kan penekanannya pada bahasa sebagai lambang bunyi yang bersifat arbitrer dan konvensional. Maka itu yang kita pertahankan karena informasi ini sebenarnya berkaitan dengan ini. Ini kita pertahankan, begitu ya, kita masukkan dalam ringkasan kita. Lalu sudut pandang penulis itu kan dia sudut pandangnya kan sebagai orang ketiga ya, artinya dia menjelaskan. Kalau orang pertama misalnya, saya berargumen bahwa bahasa merupakan alat komunikasi dan seterusnya. Nah, ini berarti sudut pandangnya itu dari diri dia, begitu. Nah, ini ketika kita meringkas itu berusaha kita artinya kita pelihara ya. Artinya kalau memang itu sudut pandangnya penulis dia pakai saya berpendapat maka dalam ringkasan kita dalam hal ini misalnya ya penulisnya itu namanya Vinosa ya, maka Vinosa berpendapat dan seterusnya begitu. Nah, kalau yang seperti ini berarti dia pakai sudut pandang orang ketiga, maka kita tidak perlu mengatakan Vinosa menyebutkan bla bla bla, tapi kita cukup langsung menuliskan bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi dan seterusnya. Baru yang di bagian belakang kurung buka Vinosa tahun berapa, halaman berapa, begitu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan pemeliharaan itu tadi, pemeliharaan sudut pandang, begitu ya. Nah, jadi ini ya saudara, ini contoh yang sederhana karena ini sebenarnya sudah saya ringkas tapi kemudian saya masukkan lagi karena kalau saya masukkan teksnya semua tidak cukup di sini begitu. Nah, jadi itu tadi tentang peringkasan ya. Sekarang tentang penyintesisan. Penyintesisan itu pengombinasian analitis dua atau lebih sumber untuk mengkreasi sesuatu yang baru. Penyintesisan merupakan keterampilan akademis yang paling sulit karena kompleks analitis melibatkan semua keterampilan akademis yang lain dan lebih dari sekadar gabungan antar bagian dari berbagai sumber. Nah, jadi ini ya untuk penyintesisan kita harus mengidentifikasi tema dan koneksi. Maksudnya itu kan kalau kita artinya gini ya saudara, ketika kita itu punya 3 sumber misalnya, atau katakanlah ada 3 buku. 3 buku itu menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Nah, 3 buku itu harus tetap kita pakai. Nggak boleh kemudian kita pilih satu aja, begitu tidak boleh. Nah, jadi 3 buku itu tetap kita pakai, tapi ketika kita tuliskan dalam karya ilmiah kita itu uh, jadi satu gitu ya. Jadi kita menyatukan sumber yang ada di 3 buku itu. Bisa jadi dari 3 buku itu satu sebagai sumber primer dan yang dua lainnya sebagai sumber sekunder begitu ya. Bisa juga tiga-tiganya kita anggap primer begitu. Nah, jadi itu ya. Maka yang pertama adalah pengidentifikasian tema. Ini ada strategi penganalisan tugas pemahaman, strategi ketiga pengidentifikasian tema adalah klarifikasi hubungan, begitu ya. Keempat adalah pengorganisasian dan seterusnya.
Maksudnya itu begini, saudara. Ketika ada 3 buku itu tadi, maka kita mesti mengecek temanya sama apa tidak sih? Atau dengan kata lain, 3 penulis ini apakah menyampaikan hal yang temanya sama dan ada kerelevanan begitu. Nah, kerelevanan ini atau koneksi ini tidak selalu saling mendukung loh ya. Jadi bisa jadi temanya sama, tapi yang dua sumber ini mendukung, tapi satu sumber lain itu berlawanan. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini yang harus kita cek begitu. Jadi jangan sampai kemudian kita itu salah ya, salah memahami bahwa misalnya yang tiga sumber ini kemudian sepakat semua gitu loh, atau saling mendukung semua gitu. Nah, jadi itu ya, itu yang perlu kita kita apa namanya, kita pastikan. Makanya ini dikatakan pemastian pola hubungan antara sumber primer dengan sumber sekunder, begitu. Nah, kemudian penyeleksian informasi dari semua sumber. Strategi peringkasan sumber utama yaitu meringkas poin mayor dan menghubungkan sumber sekunder dengan sumber utama atau dapat mulai dengan menggunakan catatan dari sumber primer. Strategi penggunaan kalimat transisi. Kalimat transisi dapat digunakan untuk memperjelas hubungan informasi dari sumber primer dengan informasi dari sumber sekunder. Jadi begini, misalnya ya, ada misalnya begini ya, saya katakan misalnya ya, bahasa Melayu ya, bahasa Melayu dijadikan sumber sebagai bahasa Indonesia, jadikan sumber bahasa Indonesia karena bahasa saat itu bahasa Melayu merupakan lingua franca, gitu ya. Kemudian saya beri kutipannya itu kutipannya Sutoko misalnya 2020 begitu. Hal itu selaras dengan yang disampaikan misalnya Widodo, yaitu ditemukan bukti-bukti bahwa bahasa Melayu menjadi lingua franca saat itu. Nah, bagian hal itu selaras dengan yang disampaikan Widodo, ini yang disebut dengan kalimat transisi. Artinya kita mengatakan ini ada sumber pertama ya, kemudian yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bersumber dari bahasa Melayu. Nah, sumber pertama ini kemudian kita pertemukan dengan sumber sekunder. Berarti kan kita memasukkan sumber pertama lalu kita masukkan sumber kedua. Nah, itu untuk supaya apa namanya? Saling mendukung begitu, maka kita masukkan kalimat transisi, begitu ya. Nah, berikutnya, saudara, pengimplementasian rencana, ini strategi pematuhan terhadap prosedur, artinya kita mengikuti ya prosedur untuk penyintesisan ini, begitu. Kemudian strategi penggunaan batasan waktu dalam penyintesisan. Jadi misalnya kita mau menyintesis itu dalam waktu yang berapa lama. Kemudian strategi sering berlatih. Jadi maksudnya gini, saudara, untuk apa namanya supaya kita terampil ya untuk melakukan sintesis begitu ya. Jadi ketika kita sudah punya cara ya untuk sintesis, misalnya yang kita lakukan, misalnya kita selalu berawal atau bersumber pada apa namanya rujukan utama dulu atau sumber primer dulu, begitu ya. Kemudian kita baru melakukan apa namanya sumber sekundernya, begitu. Lalu kita melakukan strategi-strategi itu tadi yang ada dalam penyintesisan. Nah, kita menerapkan strategi-strategi itu. Maka setiap kita melakukan penyintesisan, kita selalu patuh terhadap prosedur untuk melakukan penyintesisan itu tadi. Jadi misalnya kalau seandainya kita apa namanya menggunakan kalimat transisi misalnya ya antara primer dengan sekunder, maka kita selalu itu. Nah, nanti kan lama-lama terbiasa ya. Jadi nanti yang kemudian kita membuat kita menjadi terampil begitu ya. Nah, kemudian strategi penggunaan batasan waktu artinya
ketika kita kali pertama menyintesis itu tentunya waktunya mungkin agak lama, begitu ya. Kita berusaha menerapkan saya harus bisa menyintesis ini dalam waktu 10 menit misalnya. Nah, itu berusaha kita patuhi juga dalam 10 menit untuk latihannya ya. 10 menit ini bisa atau tidak begitu ya, kita coba lagi begitu dan seterusnya. Nah, nanti lama-lama kita akan bisa dalam waktu 10 menit bahkan mungkin tidak sampai 10 menit. Lalu yang terakhir ya sering berlatih. Jadi maksud pengimplementasian rencana ini tadi, setelah kita mengetahui beberapa strategi ya untuk melakukan penyintesisan dan strategi keterampilan akademis itu tadi, maka kita menerapkan itu setiap kita menulis karya ilmiah. Nah, kalau kita sudah menerapkan itu setiap menulis karya ilmiah, maka tentunya nanti lama-lama kita akan terampil. Mengapa demikian? Karena kita sudah sering berlatih. Tetapi dengan catatan ketika menerapkan itu kita harus konsisten. Konsisten untuk melakukan strategi yang ada, ya. Kemudian kita juga berusaha melatih diri kita untuk sesuai dengan waktu yang ditentukan. Begitu. Nah, jadi ini contoh saudara untuk sintesis. Ini sumber satu misalnya mengatakan dialek atau logat merupakan variasi bahasa yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Dialek memiliki strukturnya sendiri yang dapat dibedakan dengan dialek lain. Kemudian yang ini maaf ya, ini sumber kedua harusnya. Ini salah yang ini ya, ini sumber kedua harusnya ya saudara. Salah satu variasi bahasa adalah dialek, yaitu variasi bahasa yang terdapat pada suatu kelompok masyarakat. Suatu dialek memiliki ciri sendiri yang berbeda dengan dialek lain. Nah, kalau kita lihat, ini antara sumber satu sama sumber dua, ini kan hampir sama ya, begitu ya. Nah, berarti ini kan bisa kita katakan bahwa ini saling mendukung. Bedanya adalah kalau yang sumber satu menyebut dialek itu juga logat, tetapi yang sumber dua tidak, begitu ya. Nah, maka ini bisa kita gabungkan. Kalau ini memang sama berarti dan kita anggap ini dua-duanya adalah sumber primer, maka ini langsung aja jadi digabungkan jadi satu. Sehingga menjadi dialek merupakan variasi bahasa yang terdapat pada suatu kelompok masyarakat yang memiliki strukturnya sendiri yang berbeda dengan dialek lain. Gitu. Nah, ini langsung kita gabung, cuma nanti sumber kutipannya harus ada dua, yaitu sumber satu, kemudian sumber dua. Nah, cara mengutipnya nanti akan kita bahas pada teknik pengutipan, gitu ya. Nah, jadi ini contoh ya, saudara. Contoh untuk penyintesisan. Ya, demikian untuk keterampilan akademis. Ada yang ingin disampaikan? Silakan.